Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau sharing tips gimana caranya merawat anak-anak yang sedang demam. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTubeku dulu ya. Jadi, demam pada anak itu kan semacam perlawanan untuk menghadapi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh si anak tuh. Nah, kasusnya di dua anakku, kalau demamnya tidak sampai 38 atau 39 derajat, itu belum aku kasih paracetamol. Biasanya kalau cuma anget-anget biasa, aku kasih minyak, kayak gitu, terus pakein pakaian yang nggak begitu panas, supaya dia pas tidurnya itu tuh nggak terlalu sumuk, istilahnya nggak terlalu kepanasan gitu. Nah, tapi kalau udah sampai di 38,5 atau 39 derajat itu baru aku kasih paracetamol. Untuk paracetamolnya sendiri itu alhamdulillah aku cocok di satu merek yaitu Tempra. Ya, ini ada Tempra Drop yang untuk anak di bawah 2 tahun dan juga ada Tempra yang untuk anak 2 sampai 6 tahun, anak di atas 6 tahun itu juga ada. Terus selain pakai paracetamol, anakku juga biasanya aku kasih bye-bye fever ini yang ditempel di kepalanya supaya dia tidak terlalu panas gitu loh ininya suhu yang ada di kepalanya gitu. Untuk minum paracetamolnya ini sendiri biasanya tiap 5 jam sekali ya. Maksimal aku batasin sehari itu 4 kali minum. Kalau di sini anjurannya maksimal itu 5 kali sehari, tapi kalau anakku maksimal 4 kali sehari. Biasanya dia mengalami demam tingginya itu tuh hanya satu malam aja. Terus untuk malam selanjutnya tuh anget biasa udah nggak aku minumin paracetamol kayak gitu. Nah, tapi kalau kasusnya di anak-anak yang demamnya itu demam tinggi terutama ya, udah lebih dari 2 hari sampai lebih dari 3 hari kayak gitu, wajib langsung cek ke dokter aja. Biasanya nanti ada cek labnya. Aku juga mau cerita pengalaman keponakanku sendiri, kebetulan bukan anakku ya, itu dia mengalami demam. Anaknya usia 3 tahun, udah lebih dari 3 malam. Jadi malam pertama, malam kedua, sampai malam ketiga itu demamnya lebih dari 38 derajat. Sudah minum paracetamol, tapi nggak turun-turun demamnya. Akhirnya dirujuklah ke klinik. Lalu di klinik itu, karena kliniknya lumayan besar ya, dia dicek darah dan ternyata mengalami tifus gitu. Akhirnya ya harus dirawat di rumah sakit. Nah, pokoknya kalau keadaan demamnya itu yang tidak terlalu tinggi banget ya, nggak sampai lebih dari 40 derajat, pokoknya di ambang batas 37 sampai 39-an, kita di rumah bisa nge-treatment dengan
minum air putih dan juga ditambah sama ASI. Pokoknya harus terhidrasi, jangan sampai dia nanti dehidrasi, kekurangan cairan, jadi dia lemes kayak gitu. Untuk makannya, kita yang biasanya ngasih makan makanan yang lumayan keras ya, kayak nasi biasa, nasi yang bukan bubur, pada saat demam dikasih nasi yang agak lembek atau nasi yang dicampur sama sayur sop kayak gitu. Jangan fokus harus habis, yang penting perutnya keisi kalau saat demam ya. Yang penting ada makanan yang dicerna di dalam tubuh supaya anak itu ada tenaganya gitu. Nah, untuk paracetamol sendiri sebenarnya banyak banget jenisnya yang bisa dibeli di apotek ya. Tapi memang kedua anakku ini cocoknya hanya ini. Dulu anak pertama sempet waktu pertama kali demam ya, di usianya dulu sekitar setahunan itu pertama kali demam, itu aku belikan merek Sunmol. Tapi ternyata nggak berkhasiat. Jadi dua kali minum itu range-nya 7 jam. Jadi pertama kali minum demamnya nggak turun, terus setelah 7 jam minum lagi demamnya nggak turun. Karena masih 1 hari ya pada saat itu, akhirnya aku ganti beli tempra. Aku beli tempra, terus aku minumin ke anak pertamaku itu, alhamdulillah berkurang demamnya. Dan aku memutuskan untuk berganti dari Sisanmol itu ke tempra. Nah, dan untuk yang anak keduaku juga sama. Awalnya itu aku dulu beli iseng yang ada di apotek karena persediaan tempranya habis di rumah. Aku beli di apotek hanya ada Praxian, mereknya yang kayak gini. Ya, maaf kalau salah sebut. Itu tapi menyebabkan anakku diare. Mungkin ada kandungan yang memang anakku nggak bisa mencerna si paracetamol itu. Akhirnya aku trauma. Si anak kedua pas demam itu nggak aku kasih obat sama sekali. Jadi cuma minum air putih yang banyak sama aku kasih minyak kayak gitu. Terus dibantu sama dibalurin pakai bawang merah juga yang dihaluskan. Nah, nanti aku juga akan cerita setelah ini ya, aku akan cerita pengalamanku mengatasi anakku yang diare, anak keduaku ya, setelah minum paracetamol itu, karena diarenya cukup parah ya, dan bikin aku sekeluarga jadi merasa bersalah gitu karena udah ngasih paracetamol yang ternyata itu tuh nggak cocok di anakku kayak gitu. Oke, cukup sekian video yang bisa aku share tentang tips merawat anak yang sedang demam. Semoga bunda-bunda bisa mengambil manfaat dari sedikit cerita yang aku sampaikan. Kita ketemu di videoku yang selanjutnya. Dah, assalamualaikum.